Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan tahun 2025 atau berapa? 1446 Hijriah. Ketemu lagi saya dengan Ageng Sutadireja dalam acara podcast Harmoni Punya Cerita di Harmoni TV Channel. Dan kali ini kita spesial ya, karena kita akan membahas selama bulan Ramadan ini, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bulan puasa ataupun Ramadan, masing-masing cerita dari setiap narasumber. Dan untuk sesi pertama ini narasumbernya adalah alhamdulillah kita sudah kedatangan 2 orang tamu yang sangat ganteng dan cantik, subhanallah. Amin. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Ada Kang Iki di Pronopis ya? Masih di Pronopis Pak. Belum pindah? Belum Pak. Belum pindah. Ada Teh Wawa. Kalau Teh Wawa ini adalah kedua kali ya, karena Teh Wawa ini kalau dulu kalau nggak salah waktu kita bahas tentang pastry ya. Teh Wawa, apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik. Ya. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Jadi kita kan memasuki bulan puasa dan juga bagi teman-teman selamat melaksanakan ibadah puasa. Kita cuma akan ngobrol-ngobrol ringan aja seputar pengalaman Ramadan ataupun pengalaman puasa dari Aiki dan Teh Wawa. Aiki, ada pengalaman yang sangat spesial kalau puasa? Kalau saya sendiri Pak, kalau soal pengalaman berpuasa Ramadan itu menurut aku adalah bulan yang penuh ampunan Bapak ya. Ampun ya Allah. Ya Masya Allah Pak, itu yang paling saya sangat momen ditunggu-tunggu sama saya sendiri. Dan di sana juga ada bulan rahmat, ada bulan termasuk bulan diturunkannya Al-Quran yang pada malam Lailatul Qadar Bapak ya. Yang apa persiapan Ramadan, ada yang persiapan spesial gak yang disiapkan oleh Iki? Untuk sekarang sih pakai baju koko yang baru, beli koko, kemudian sudah koleksi berbagai macam nanti buat ragam menu buat nanti buka puasa gitu. Kalau untuk dari pakaian sih insya Allah Pak pastinya, soalnya kan kita juga harus lebih rapih lagi Pak untuk di bulan Ramadan sekarang, dan disempurnakan lagi untuk karakter akhlak saya sendiri Bapak. Untuk diperbaiki. Kalau menjelang Ramadan ada persiapan khusus gak spesial nih? Saya harus kayak gini kayak gitu. Kalau Wawa sih persiapannya untuk bulan suci Ramadan ya mungkin membuat rencana kayak melakukan hal-hal yang baik aja gitu kan, yang penuh mengundang banyak pahala aja gitu. Dan selebihnya ada ini gak ada Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu, saya pengen hafal hatam Al-Quran 1 juz 2 juz kayak gitu, ada gak sih? Tentu itu Bang, itu mah harus kalau menurut Wawa gitu kan, setiap bulan Ramadan minimal ya 1 kali hatam Al-Quran gitu kan. Selebihnya kalau lebih dari 1 kali ya mau juga, tapi dilihat juga kan masih dibarengin sama kerja gitu kan Pak, waktunya dibagi-bagi. Jadi ya minimal 1 kali hatam harus sih itu mah. Kalau Aiki ada ini nggak Ramadan tahun ini saya pengen berbagi lebih banyak, atau hal yang spesial yang memang nanti program Ramadan saya pengen seperti ini gitu? Kalau yang saya harapkan Pak, insya Allah kalau manajemen mengizinkan, pengennya itu di bulan Ramadan kita di hotel ini tuh pinginnya mengadakan pengajian bersama Bapak. Setiap hari gitu? Iya betul. Kayak tadarus gitu? Kayak tadarus Bapak, kita bareng. Jadi bukan saya mengajarkan, bukan saya mengajarkan juga, tapi pengennya kita bersama-sama aja Bapak, bareng-bareng ya. Kita kan seenggaknya kalau ada waktu luang nih, komisi lagi sepi nih, ada yang misalkan contoh yang incas, ada yang nggak ada kerjaan atau apa-apa, lebih baik kan kita waktunya dipakai buat pengajian Bapak. Ya. Dan terus kalau saya incas sore juga, jika kalau ada waktu luang, harapan saya sih pengen tarawih bersama Bapak gitu. Ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Untuk mengisi waktu lagi, insya Allah itu kalau izin dari manajemen. Ya boleh nanti mungkin di-share sama teman-teman yang lain. Nah terus kemudian ini kan kita juga Ramadan ini tetap aktivitas bekerja gitu ya. Nah bagaimana mensiasatinya supaya tubuh kita tetap fit, tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita kerja, sambil juga puasa kan gitu. Ada kiat-kiat ini gak yang bisa nanti mungkin di-sharing sama teman-teman ya, teman-teman sahabat Harmoni, mungkin Aiki ataupun Teh Wawa punya kiat bagaimana tetap menjaga badan tetap sehat, tetap bugar, tapi tetap juga menjalankan ibadah puasa. Tadi juga dibilang bisa tadarusan, kemudian tarawih bersama kayak gitu. Ada gak sih?
harus makan sesuatu gitu pada saat sahur. Iya betul. Pertama sih kayak harus makan makanan yang sehat kali ya Pak ya, supaya menjaga imunitas tubuh supaya lebih sehat lagi. Terus kayak olahraga minimal ya, jalan-jalan pagi gitu kan Pak ya. Gitu, Terus selain dari jasmani, dari rohaninya juga kebersihan dijaga. Terus kayak aktivitas mengaji kayak gitu diisi juga supaya mungkin, karena itu pengalaman saya dulu kan kayak gitu, setelah sahur diisi sama ngaji, terus jalan-jalan pagi, terus ya gitu tuh sore kayak gitunya, jadi kayak jadi nggak lebih efektif aja. Oke, kalau bulan puasa kan kita pasti kebayang ya kalau mau buka puasa ya, wah berbagai macam menu takjil. Favorit makanan takjil itu teh wawa apa? Kalau wawa sih lebih ke asin-asin ya Pak. Bala gorengan kayak gitu. Kalau yang ke manis mah paling ya kurma kayak gitu. Iya. Kalau Aiki mungkin begitu buka puasa langsung makan besar atau gimana? Ada yang spesial? Kalau buka puasa dan ini harus selalu ada gitu tiap bulan puasa kalau buat takjil. Pempek. Enggak juga Pak. Apa nih yang jadi? Biasanya kalau buka puasa suka didahulukan dengan kurma Bapak ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bapak, seenggaknya. Paling kalau saya sendiri sih sekarang lagi menjalankan pola hidup sehat juga Bapak ya. Gitu Pak. Jadi mengurangi gorengan-gorengan yang ya, berminyak. Betul Bapak. Seenggaknya kan saya juga kan dari segi orang tua punya turunan Bapak ya. Ya maaf diabetes kayak gitu Pak ya. Seenggaknya saya kan belum dapat nih, insya Allah alam Pak ya, semoga nggak dapat ke saya gitu. Tapi seenggaknya saya bisa menjaga pola hidup yang baik. Mungkin saya sukanya memakan oatmeal kayak gitu Bapak. Jadi mengurangi gula, terigu sama tepung-tepungan gitu Pak. Tepung-tepungan yang digoreng-goreng juga kayak gitu ya. Tapi ada sedikitnya masih harus nyoba sih Pak. Soalnya itu momen puasa itu banyak takjil-takjil kayak yang enak banget Pak ya gitu. Apa tuh kalau dulu saya pernah kayak ikut Herbalife itu apa namanya? Cheating kayak gitu ya. Sekali-kali boleh lah gitu. Tapi asal jangan banyak-banyak. Jadi yang sering dikonsumsi justru buah-buahan kayak gitu ya. Iya, mungkin Pak. Lebih ke sana sekarang sih rencananya. Jaga sangat. Terus berarti kan ya kita kalau bulan puasa itu sangat, dulu ya waktu saya kecil ya sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Tadi dengerin beduk maghrib itu seneng banget ya gitu Pak. Ya di meja itu banyak makanan. Buat takjil dari aneka ragam takjil yang memang kadang-kadang di hari biasa juga gak ada, tapi pada saat bulan puasa kan ramai. Nah, momen-momen ngabuburit apa sih yang biasanya Teh Wawa kalau mengisi ngabuburit? Misalnya ngabuburit kan kita nunggu beduk maghrib ataupun nunggu waktu berbuka itu ngabuburit. Apa nih yang biasanya Teh Wawa lakukan waktu kalau nunggu-nunggu ngabuburit kayak gitu? Waktu dulu dibandingkan waktu dulu sama sekarang tentu beda banget gitu Pak ya. Kalau sekarang kesibukannya paling kerja gitu. Tapi kalau misalkan flashback dari tahun ke belakang, dulu kan waktu masih remaja gitu kan kita ngabuburitnya diisi sama ngaji Quran. Terus abis mau menjelang maghrib jam 5 tuh sama anak-anak kumpul, terus ngabuburit ke jalan, terus lihat orang-orang bagi-bagi, ada yang bagi-bagi takjil, kita kebagian gitu kan, rombongan gitu kan Pak, seru. Terus adan pulang ke rumah masing-masing kayak gitu sih, lebih kangenin kayak gitu. Wanita soleha, wanita idaman bagi laki-laki. Kenapa? Dari sejak dulu masa remaja yang memang diisi dengan hal-hal yang positif. Iya dulu. Nah, kalau Aiki ini waktu ngabuburit apa yang sama nggak? Kalau dari saya sendiri Pak, kalau masih di ini gitu Pak ya. Kalau sekarang mah kan udah beda lagi. Kalau dulu itu biasanya pesantren kilat Bapak nih sore-sore. Iya. Ada pengajian yang ada catatan gitu Pak ya. Betul. Terus setelah itu kita main-main bareng gitu kan, keluar sama anak-anak gitu. Setelah itu kan udah waktu maghrib nih yang paling ditunggu-tunggu Pak, momen berkumpul sama keluarga gitu. Kalau saya sih waktu ngabuburit pacaran. Ya pacaran itu saya ngerasa gitu kan, ngobrol sama pacar, tiba-tiba maghrib aja. Tapi kalau boleh ya, nggak boleh. Maksudnya boleh sih gak apa-apa kalau cuma ngobrol-ngobrol aja. Ya Teh ya boleh kan? Tapi kalau sekarang masih kalau sekarang mah enggak sih Pak, lebih ke kayak mentadabur diri sendiri aja gitu Pak, untuk memperbaiki aja sih. Ada pengalaman Ramadan yang paling berharga gak? Oh, Ramadan tahun ini sangat berharga bagi Teh Wawa ataupun bagi Aiki. Ada gak momen saat Ramadan yang keberapa, tahun berapa, atau waktu pada usia kapan misalkan ini Ramadan sangat berharga dan sampai sekarang pun
selalu teringat, selalu pengen seperti itu lagi? Ya, izin jawab. Aku Boleh, dulu kan ya. boleh. Teteh dulu aja. Iya, Pak. Perempuan dulu ya. Iya, boleh. Ladies first, Pak, ya betul. Waktu kapan ya, Pak? Waktu mungkin pas waktu belum bekerja kayak kan waktunya banyak sama teman-teman SMP lah, SMP kelas SMP. iya SMP, SD SMP gitu kan. Dulu sama teman-teman banyak waktu main, waktu ngaji bareng kayak gitu. Kalau apa sih namanya tuh waktu tahun berapa ya? Mungkin SMP lah kelas 6 gitu kan. Dulu kan apa sih senengnya kalau kita tuh mencari yang terbaik, jadi berlomba-lomba gitu Pak, menghafal Al-Qur'an gitu kan dulu. Karena dulu pesantren saya tuh di bawah naungan Ustadz Yusuf Mansur. Iya, ikut program PPPA, program program pembibitan penghafal Al-Qur'an, Darul Al-Qur'an. Terus kita tuh berlomba-lomba karena di Garut. Di Tangerang kalau Iya di Tangerang pusatnya. Terus kita ada apa sih? Ada cabangnya gitu kan Pak. Tapi dikelola sama yang ikut program PPPA. Itu ada one day one ayat gitu kan Pak. Satu hari satu ayat. Ya berlomba-lomba, gak mikirin pacaran, gak mikirin temen apa sih, gak mikirin gaya, gak mikirin apa, terus kita fokus aja sama Al-Qur'an. Terus yang kepilih berangkat ke Tangerang dulu. Sampai waktu itu pernah juga ikut apa sih lihat-lihat para penghafal Al-Qur'an di acara tahfidz Quran yang ada di Trans 7 dulu. Kayak gitu. Nah, apa sih namanya tuh? Senangnya tuh kayak gitu, masih fokus aja sama sendiri-sendiri gitu. Itu paling satu pengalaman Ramadan yang paling sampai sekarang memorable, apa namanya? sangat berharga sekali ya, dan pengen kayak gitu lagi gak? Iya, kalau misalkan pengen kayak gitu lagi gitu kan suasananya, tapi karena bertumbuh dewasa dihadapkan dengan pekerjaan sama kesibukan yang lainnya ya kesibukan apa ya mungkin. Kalau Aiki ada momen dimana Ramadan yang sangat paling berkesan buat Aiki ada gak? Kalau berkesan sih Pak, ya balik lagi ke flashback ke belakang Bapak ya, mungkin dari masa-masa ramai-ramai sama anak-anak gitu Pak, bareng-bareng main. Meskipun hal yang negatif sih Pak ya, maklumnya waktu kecil dulu Bapak. Contohnya nih Godin. Ya Bapak bukber Bapak, bukan godin, buka berang. Jadi godin dulu kan pernah tuh main kemana kan siang-siang Bapak, anggaplah ngabuburit dari jam 12 siang. Wah nemu nih ada kebun tomat, enggak masakan pasti tomatnya tuh. Kan waktu kecil mah nggak kepikiran apa gitu, kita harus menjaga puasa sampai azan maghrib atau gimana. Tapi kan waktu dulu mah buka weh gitu kan ya di suatu momen itu sih yang dikangenin. Tapi kan itu negatif Bapak ya. Tapi kalau secara happy-nya ya gitu. Tapi kalau secara positifnya itu saya itu ngaji bareng anak-anak sih Pak. Jadi ngaji bareng sana, punya guru gitu Pak, guru ngaji gitu. Seenggaknya kan kita bisa kumpul keluarga. Makanya Aiki pengen suatu kalau nanti bulan Ramadan itu ada program tadarusan gitu ya, jadi bisa ngaji bareng-bareng. Iya betul itu Pak yang dipengenkan. Iki dulu waktu kecil gitu bisa ngaji bareng-bareng di masjid ataupun di musala gitu ya. Iya Pak. Nah kalau saya sih momen Ramadan yang paling berkesan ya, karena kan saya beberapa pindah hotel dari beberapa kota, jadi ya momen berkesan itu adalah bisa merasakan atmosfer Ramadan di masing-masing daerah. Dulu saya pernah kayak di Pasuruan, kemudian saya pernah di Semarang, kemudian pernah di Bangka misalkan, kemudian pernah di Jakarta. Jadi memang Ramadannya juga beda-beda dan itu ternyata begini loh, meskipun memang jamnya sama. Buka puasa itu adalah dan maghrib, tapi kan dari segi makanan dan lain-lain yang memang saya juga kayaknya Ramadan ini pengen kayak apa ya, musafir bisa ke tempat-tempat yang dulu saya pernah singgahi kan gitu ya, merasakan momen Ramadan kayak dulu. Nah, terus kemudian kita bicara lagi tentang Ramadan, bulan puasa ya. Ada yang paling makna puasa sendiri ataupun makna bulan Ramadan sendiri bagi Teh Wawa sama Aiki apa nih? Aduh deh. Kalau maknanya sih Pak, balik lagi ke tadi bulan yang penuh rahmat Bapak ya. Bulan penuh ampunan, kita di sana ditugaskan untuk berlomba-lomba nih Pak, untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang sebelum-sebelumnya Bapak ya. Dan selanjutnya itu bulan Ramadan itu adalah malam kemuliaan Bapak ya, di mana terdapat di surat Al-Qur'an juga Bapak ya, kalau nggak salah yang Al-Baqarah Bapak, Syahrul Ramadana
ladi unzila fihil Quran, di mana diturunkannya Al-Quran Bapak ya, di bulan Ramadan, iya. Dan itu juga sebagai evaluasi diri saya sendiri untuk lebih memperbaiki diri aja Pak sih gitu. Oke, kalau Teh Wawa, makna Ramadan buat Teh Wawa sendiri apa nih? Kalau menurut Wawa sih, kalau bulan Ramadan tuh bulan yang penuh rahmat dan berkah ya Pak ya, dimana bulannya tuh lebih istimewa, lebih diagungkan daripada bulan-bulan yang lainnya gitu, yang dimana kita dapat melakukan segala kegiatannya di bulan Ramadan tuh dilipat gandakan pahalanya gitu kan, daripada bulan-bulan yang lainnya. Terus kayak betul tadi kayak kata Iki gitu kan, penuh ampunan, diturunkannya Al-Quran, pokoknya ya rahmat berkah banget gitu. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, pernah nggak kepikiran, oh Ramadan tahun ini saya pengen sudah punya suami, punya istri, jadi bisa merasakan Ramadan sebagai as a keluarga gitu? Kebayang, pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Ini belum nikah kan ya? Belum Pak. Dewa juga belum nikah kan? Pernah nggak punya pikiran, kayak enak ya kalau Ramadan kita sudah punya pasangan yang halal ya, punya Tewa punya suami, Aiki punya istri, bulan Ramadan jadi bisa masak bareng, sahur bareng, buka bareng kayak gitu. Pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Kalau secara pikiran saya ke depan sih, kalau masalah nikah gitu belum sih Pak. Maksudnya di bulan Ramadannya gitu. Tapi kalau kepikiran saya pengennya nikah ya pasti Pak selalu terpikirkan gitu. Kalau Teh Wawa? Tentu dong Pak, sana kan semua impian. Siapa tahu Ramadan tahun ini dapat jodoh, langsung nikah, jadi langsung halal, bisa buka bareng, sahur bareng gitu ya. Iya, kayaknya itu impian semua orang deh. Pasti kayaknya Pak. Impian Bapak. dapat pasangan di bulan Ramadan gitu kan. Even orang sudah menikah juga pengen mimpi lagi Ramadan di isi yang lain ya. Itu tidak disarankan kayaknya Pak. Gak boleh. Iya, kayak gitu itu banget. Pasti impian semua orang. Karena orang-orang pengen, kalau apalagi yang sudah kerja gitu ya. Oh, kapan ya momen bisa Ramadan, apalagi nanti habis Ramadan kan Lebaran bareng dengan keluarga kayak gitu ya. Keluarga sendiri gitu. Iya, apalagi punya anak gitu ya. Oke, terakhir ada apa yang mau disampaikan oleh Aiki ataupun Tewa bagi teman-teman Harmoni Punya Cerita yang nonton podcast ini, mungkin barangkali mau disampaikan mengenai bagaimana cara kita menyikapi Ramadan. Baik. Bebas sih. Kalau saya sih kalau ingin menjawab Pak, nggak mau dengan pendapat saya pribadi sendiri ya, tapi saya ingin menjelaskan aja dari segi Al-Quran nih Pak. Masya Allah Bapak. Panjang banget ini. Masya Allah. Nah ada di surat Al-Quran itu yang surat Al-Baqarah ayat 186 Bapak ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, di mana sebelum orang-orang beriman sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, di antara kata tersebut ada kata takwa nih Pak, di mana kita disuruh bertakwa kan di bulan Ramadan, dan atas janji-janji Allah sendiri ada dalam surat At-Tolak Bapak tentang takwa tersebut, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, di mana barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari setiap persoalannya Bapak. Dan dilanjutkan di ayat ketiganya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan diberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya Bapak. Dan selanjutnya yang ayat keempatnya di akhir ayat itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan di setiap aktivitasnya Bapak. Seperti itu sih. Bagi sahabat Harmoni ya, kalau kalian pengen lagi buka puasa bersama dan butuh Ustadz untuk kultum, silakan hubungi saya. Nanti karena kita memang tadi pesan yang disampaikan oleh Aiki adalah sangat ini ya, bahwa puasa itu diwajibkan bagi kita orang yang beriman supaya kita takwa, karena di dalam bulan Ramadan itu tadi juga dibilang oleh Tewa sama Aiki, bulan yang penuh ampunan, bulan berkah dan bulan maghfirah, di mana pahala-pahala itu akan dilipat gandakan ya, jadi berapa kali lipat. Dan
itu adalah setiap orang Muslim, orang yang beriman pasti sangat merindukan datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi karena kita terbatas oleh durasi, terima kasih Aiki, Teh Wawa atas kedatangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap selalu sehat dan segar. Dan bagi teman-teman Harmoni punya cerita, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan kesehatan dan kebugaran supaya puasa kita kuat sampai nanti maghrib. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.